Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Arario Wenkosasi dari 10 PPLG 4. Jadi di sini saya akan membuat video dari tugas agama, yaitu menjelaskan tentang akidah. Apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Oke, jadi yang akan saya bahas di video ini adalah pengertian akidah. Lalu ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah, dan ada hadis yang menjelaskan tentang akidah, dan juga ada beberapa pendapat ulama tentang akidah. Lalu, yang pertama adalah pengertian akidah. Akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Keyakinan ini meliputi kepercayaan kepada Allah, para nabi dan rasulnya, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan takdir. Memahami akidah sangat penting bagi setiap umat muslim, karena hal ini merupakan dasar dari ajaran Islam. Selain itu, mempelajari akidah juga membantu kita untuk lebih memahami tujuan hidup dan menguatkan iman. Dengan memahami akidah, kita dapat menghindari kesehatan dan mengetahui batasan-batasan dalam beribadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan memperdalam pemahaman tentang akidah dalam Islam. Lalu di sini ada 5 dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yang artinya adalah kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Pada ayat ini, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Beriman kepada hari akhir sebagai tujuan terakhir dari kehidupan kita di dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada malaikat yang diantara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Lalu yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tafsirannya beriman kepada yang gaib termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Di ayat ini menceritakan ciri-ciri lainnya dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wahai Nabi Muhammad SAW, berupa Quran dan az-zikr, hadis dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab, dengan tidak membeda-bedakannya. Sebab risalah Allah Subhanahu wa taala pada mulanya satu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia ini.
dengan penuhnya keyakinan di dalam hati yang dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Lalu yang keempat ada di surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasulullah SAW beriman dengan apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Ayat ini menceritakan seorang muslim harus menaati firman Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sikap beliau dan para pengikutnya yang beriman menyangkut kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu serta para nabi dan rasul adalah bahwa Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, meski dengan kualitas keimanan yang berbeda dengan Nabi, semua yakni Nabi Muhammad SAW dan orang mukmin beriman kepada Allah SWT bahwa Dia wujud yang Maha Esa, Maha Kuasa, tiada sekutu baginya, dan Maha Suci dari segala kekurangan. Mereka juga percaya kepada malaikat-malaikatnya sebagai hamba-hamba Allah yang taat, melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka dan menjauhi seluruh larangannya. Demikian juga dengan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan juga percaya kepada rasul-rasulnya sebagai hamba-hamba Allah yang diutus membimbing manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi. Yang terakhir ada di surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, di hari akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ayat ini menyuruh kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah SWT, kepada Rasulnya Muhammad SAW, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian, ayat ini memperingatkan orang-orang yang mengingkari seruannya. Barang siapa mengingkari Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhirat, ia telah tersesat dari jalan yang benar, yaitu jalan yang akan menyelamatkan mereka dari azab yang pedih dan membawanya kepada kebahagiaan yang abadi. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada hadis yang menjelaskan tentang akidah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua diterangkan oleh Anas bin Malik
Diterangkan oleh Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya, maka ia akan menemukan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang yang tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan ia merasa membenci kembali pada kekufuran sebagaimana ia merasa benci jika dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ada pula hadis dari Muadz, ia berkata, Aku pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW di atas seekor keledai yang bernama Ujair. Lalu beliau bersabda, Wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya, ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak buat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hidup dari kalian setelahku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dan gigilah dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dari perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru adalah bid'ah dan semua kebidahan adalah kesehatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang kelima, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang terbaik mulia adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang keenam, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Muhammad adalah utusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman. Rasulullah pun menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, akan keluar dari mereka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar Jawa Wud. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam hatinya dan kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW pun menjawab, sungguh aku sudah meyakini bahwa tidak ada yang mendahulumu menyatakan tentang hal ini. Aku melihat itu dari semangatmu tentang siapa yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat. Yang paling berbahagia adalah mereka yang berkata la ilaha illallah Muhammad dengan hati yang ikhlas dari hati dan jiwanya. Yang terakhir, dalam redaksi lain, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa saja yang berkata la ilaha illallah, berharap dengan ucapannya itu wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang akidah. Kita lanjut yang terakhir, yaitu ada beberapa pendapat ulama tentang akidah.
Yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah pendiri salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam. Menurutnya, akidah iman terdiri dari 6 prinsip dasar yang dikenal sebagai Asy-Syuruh Thalata. 3 prinsip ulama. Prinsip ini mencakup keyakinan dalam Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua adalah dari Imam Malik. Imam Malik adalah pendiri salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Maliki. Dia menekankan pentingnya mengikuti tradisi sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat dalam akidah. Baginya, iman adalah keyakinan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman generasi awal umat Islam. Yang ketiga ada dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah, dan ia meneruskan pemikiran gurunya tentang akidah. Menurutnya, iman adalah hasil dari pengetahuan, keyakinan, dan kecintaan. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk mengamalkan agamanya dengan sungguh-sungguh. Lalu ada dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan ulama sufi terkenal. Dia berpendapat bahwa iman melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep keagamaan seperti Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Baginya, iman yang benar adalah iman yang bersumber dari pemahaman yang mendalam dan dipertahankan melalui pengalaman spiritual. Lalu di sini yang terakhir ada dari Ibnu Taimiyah, yang tadi sudah di awal muridnya. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama Islam terkemuka. Dia menekankan pentingnya keyakinan yang benar dalam Islam. Menurutnya, iman melibatkan keyakinan yang kuat dalam hati, ucapan yang diucapkan dengan lisan, dan amal perbuatan yang tercermin dalam tindakan nyata. Baginya, iman yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, tadi itu adalah beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah. Lalu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang akidah. Dan di sini tadi yang baru saja disampaikan adalah pendapat ulama yang menjelaskan tentang akidah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tajwid penyebutan ayat-ayatnya dan yang lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.